Jadi hari ini kita mau dapat pengajaran supaya kita lebih mengerti tentang Injil. Dan kita akan belajar tentang ini kalau Allah hendak untuk 6 minggu setiap hari Sabtu. Jadi ini jadi seminar Injil. Seminar Injil. Bukan itu ibadah Injil lagi, ini seminar Injil. Dan kita akan mulai di Markus. Karena saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang penting. Tapi sebelum saya akan berdoa, Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, supaya orang yang mengenal-Mu bisa berkumpul, bisa dengar firman-Mu, bisa belajar tentang Injil-Mu, supaya kami bisa mengerti dan paham apa pesan dari Alkitab, satu Injil Alkitabiah, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak hidup di dalam dosa, tapi supaya kita bisa selalu itu tahu apa itu Injil dan bisa memberi Injil kepada orang lain dengan jelas, supaya orang di Minahasa bisa diselamatkan dan bisa jadi Kristen sejati, tidak hanya Kristen KTP. Saya berdoa untuk waktu ini, waktu kami belajar, supaya Engkau akan menurunkan Roh Kudus dan hikmat kepada kami, supaya kami bisa belajar firman-Mu dengan jelas dan dengan hati yang tulus, hati yang jujur, bisa menerima firman-Mu. Saya berdoa ini semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi saya mau mulai di Markus. Hari ini bukan khotbah, maksudnya kita akan belajar, akan lihat banyak ayat-ayat, akan belajar tentang firman Allah. Kita akan mulai di Markus pasal 1 ayat 14. Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat 15. 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi di sini kita belajar apa Yesus Kristus sendiri khotbahkan kepada orang. Dan di sini dia tidak datang dan berkata, saya mati untuk dosamu supaya kamu bisa ke surga. Tapi di sini itu berkata dengan jelas, sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus datang dan memberitakan Injil Allah. Tapi kalau bahasa Inggris itu, kalau bahasa Yunani itu tulis itu memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Jadi waktu Yesus khotbah, dia khotbah tentang apa? Kita baca di ayat 15. Katanya, ini kata-kata Yesus Kristus, dia berkata begini, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Injil Allah, Injil kerajaan Allah, itu Injil maksudnya kabar baik. Dan kabar baik Yesus khotbah adalah apa? Dia berkhotbah, itu kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu kabar baiknya. Dan kita harus tanya apa maksudnya kerajaan Allah sudah dekat. Ini maksudnya pemerintahan Allah sudah mau datang ke surga, ke bumi. Maksudnya dia mau jadi raja di bumi. Dia tidak mau lagi ada orang berontak pada dia, hidup di dalam dosa dan mati di dalam dosa dan binasa. Tapi dia mau kerajaan datang ke bumi. Dan Yesus khotbah itu Injil kerajaan Allah. Dan dia berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dan bagaimana respon kepada pesan seperti itu? Itu karena sekarang kalau orang berpikir tentang Injil, memberitakan Injil, mereka selalu berkata, Yesus mati untuk dosamu, percaya dan kamu akan ke surga. Tapi kita lihat di sini Yesus tidak bicara begitu. Dia tidak berkata kalau kamu percaya Yesus mati untuk dosamu, kamu akan ke surga. Itu bukan pesan Yesus Kristus. Dia berkata kerajaan Allah sudah dekat. Dan kalau kerajaan Allah sudah dekat, ini maksudnya Allah mau datang dan jadi raja di bumi ini. Dan karena itu kita harus bagaimana respon. Dan dia berkata begini, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah
dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang pertama adalah bertobatlah. Ini apa maksudnya? Harus berbalik dari dosa dan tunduk kepada Allah. Tidak lagi tunduk kepada keinginan daging kita, tapi tunduk kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena Allah sudah mau jadi raja di bumi ini. Dan kalau dia jadi raja dan kita tidak tunduk kepada dia, kita ada masalah besar. Jadi, kabar baik adalah kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu kita harus bertobat. Harus bertobat dan percayalah Injil. Percaya Injil apa? Percaya Injil Allah, kerajaan Allah sudah dekat. Mau datang kepada dunia ini dan mau juga datang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berpikir, oh ya saya percaya Injil, Yesus mati untuk dosa saya, walaupun saya masih pesta poro saya ke surga, kita salah. Itu bukan Injil yang Yesus memberitakan. Dia berkata kerajaan Allah sudah dekat, itu kabar baik dan karena itu harus bertobat karena dia adalah raja. Dan harus percaya Allah sudah dekat dan dia mau jadi raja di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah Injil kerajaan Allah. Ini pesan Yesus Kristus. Tapi saya mau lihat satu masalah besar. Satu masalah besar di ayat 1. Masih di Markus pasal 1. Di ayat 1. Silakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kalau bahasa Inggris, inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Jadi saya mau tanya satu pertanyaan dan kita harus berpikir tentang ini. Ada beberapa Injil. Ada beberapa Injil karena di ayat 14 ada Injil Allah, Injil kerajaan Allah. Tapi ayat 1 ada Injil Yesus Kristus, Injil tentang Yesus Kristus. Jadi kita harus tahu ada beberapa Injil. Karena kalau kita tidak tahu, kita akan salah. So ada beberapa Injil, tapi kita juga mau lihat. So kita ada Injil kerajaan Allah, kita ada Injil Yesus Kristus, tapi kita mau lihat kepada Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini Paulus berkata waktu dia bertemu dengan penatua di Efesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini kita lihat ada satu Injil lain. Itu Injil kasih karunia. Injil kasih karunia Allah. Itu di ayat 24. So, Paulus berkata Yesus Kristus memanggil dia untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. So, kita sekarang itu seperti ada 3. Injil kerajaan Allah, itu Injil Yesus Kristus, dan Injil kasih karunia Allah. Ada satu lagi, kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendapat firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini membingungkan. Sekarang ada satu lagi. Ini Injil keselamatanmu. So kita ada Injil kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia Allah, dan ada Injil keselamatan. Wah, so kita harus tanya, ada beberapa Injil. Banyak orang kalau mereka mau menyesatkan kamu, mereka akan lihat, ini sekarang Paulus dia berkata Injil kasih karunia, Injil keselamatan. Maksudnya kita tidak perlu percaya dan bertobat. Kita tidak perlu bertobat lagi karena kita tidak percaya Injil kerajaan Allah. Kita hanya percaya Injil keselamatan. Mereka akan mempisahkan itu Injil satu, itu Injil Yesus Kristus dari itu Injil kasih karunia. So ada berapa Injil?
Itu Alkitab jelas sekali. Hanya ada satu Injil. Hanya ada satu Injil. Nggak ada 4, nggak ada 5, nggak ada 2. Hanya ada satu Injil. Tapi kalau hanya ada satu Injil, ya kita bisa lihat di Galatia. Galatia pasal 1. I don't have this one written down. Galatia pasal 1. Paulus berkata begini. Verse 8. Verse 7 and 8. Galatia 1, Mulai dengan ayat 6. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi di sini Paulus berkata hanya ada satu Injil. Tapi kalau kita lihat dengan teliti, dia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus. Anugerah Kristus maksudnya dia bicara tentang Injil kasih karunia. Itu anugerah, Injil anugerah. Tapi dia terus dan di ayat 7 yang terakhir bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. So itu Injil Yesus Kristus itu satu dengan Injil anugerah atau Injil kasih karunia. Jadi kita harus mengerti bagaimana seperti ada 4 Injil, tapi hanya ada satu, karena Paulus jelas sekali berkata hanya ada satu Injil. Kalau percaya kepada Injil yang lain, itu bukan Injil. Kalau percaya kepada Injil saksi Yehova, itu bukan Injil. Kalau percaya kepada kepada Injil yang harus lakukan Taurat untuk jadi Kristen, itu bukan Injil. Itu kita harus percaya kepada satu-satunya Injil. Tapi apa itu kaitan dengan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia dan Injil keselamatan? Kita mau tanya dan lihat dengan jelas tentang hal ini. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 20 lagi, Kisah Para Rasul 20, dan kita bisa lihat satu clue. Salah satu kunci. Ya, kunci, oke. Itu Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kita baca satu kali lagi. Paulus bicara ini. Kisah 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. So dia bersaksi tentang Injil kasih karunia. Apa isinya di pesan ini? Kita terus baca di ayat 25. Dia terus. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. So dia memberitakan Injil kasih karunia atau dia memberitakan tentang Injil kerajaan Allah? Yang mana? Yang mana? Pak Yustan, dia bicara tentang yang mana? Itu dua-duanya. Karena dua-duanya adalah satu. Itu Injil kasih karunia di ayat 20 itu sama dengan Injil kerajaan Allah di ayat 25. Itu satu pesan, satu sama. Tapi kenapa ada nama yang berbeda? Kenapa ada nama yang berbeda? Kita mulai dengan Injil kerajaan Allah di Markus 1 ayat 14 dan 15. Kita lihat itu pesan itu tentang Allah mau pemerintahnya jadi pemerintah di dunia ini. Maksudnya dia mau jadi raja di dunia ini. Ini maksudnya Allah yang sejati. Dia tidak mau kita rebel, memberontak lagi
tapi dia mau jadi raja di dalam kehidupan kita. Dia kerajaannya mau datang ke dunia. Ini kabar baik, dan karena itu kita harus bertobat dan percaya kepada kabar baik itu. Tapi kita harus tanya, bagaimana kerajaan Allah akan datang ke dunia ini? Bagaimana Allah akan jadi raja di dunia ini? Bagaimana kerajaan Allah yang di surga akan jadi kerajaan di bumi ini? Itu kita lihat di Markus pasal 1 ayat 1. Itu berkata, ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ini Injil Yesus Kristus, anak Allah. So kita harus tanya, apa maksudnya Yesus? Yesus bahasa Ibrani adalah Yeshua. Ini maksudnya Yahweh menyelamatkan. Ini maksudnya Allah mau menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Dia Yeshua. Yeshua dia Yesus Kristus. Apa maksudnya Kristus? Itu kalau bahasa Arab itu Al-Masih. Apa maksudnya Al-Masih? Apa maksudnya Kristus? Itu tidak seperti dia, how do you say surname, last name? Fam, bukannya Fam atau nama keluarga ya? Itu bukan nama keluarga. Dia bin Yusuf. Dia bin Yusuf. Dia itu gak ada itu nama keluarga itu Kristus. So Kristus itu apa maksudnya? Itu maksudnya yang diurapinya. Yang diurapinya. Dan apa maksudnya yang diurapinya? Itu orang yang hanya belajar bahasa Arab, mereka tidak tahu. Mereka berkata, mereka percaya Al-Masih, tapi mereka tidak tahu apa maksudnya Al-Masih. Kenapa? Karena Al-Masih itu bahasa Ibrani di Perjanjian Lama. Dan itu berkata yang diurapi. Itu Masyiach. Masyiach. Ini Masyiach itu kalau ganti bahasa Arab itu jadi Al-Masih. Tapi kalau itu Ibrani itu Masyiach. Dan kalau itu ganti bahasa Inggris itu Christ. Kalau bahasa Indonesia Kristus. Oke, karena bahasa Yunani itu beda dengan Masyiach. Jadi Masyiach apa maksudnya? Yang diurapi. Karena di Perjanjian Lama itu sering bernubuat tentang Al-Masih, tentang Masyiach, tentang itu Mesias yang akan datang. Dan itu berkata itu Mesias, itu maksudnya itu yang diurapi. Karena di Perjanjian Lama kalau orang mau jadi imam harus diurapi dengan minyak. Kalau mau jadi itu nabi akan diurapi dengan minyak. Dan kalau mau jadi raja seperti Raja Daud akan diurapi dengan minyak. Jadi itu minyak akan ditumpang, dicurahkan di kepalanya, dan ini satu simbol, ini satu artinya itu Roh Kudus akan kasih kuasa kepada mereka untuk melakukan kehendak Allah. Jadi waktu kita berkata Yesus Kristus, kita berkata Yesus Raja. Yesus Raja. Itu Yesus Yahweh akan menyelamatkan melalui Raja ini, Yesus Kristus. Waktu kita berkata Isa Al-Masih, apa maksudnya? Isa Raja di atas segala raja. Ini satu masalah untuk teman-teman kalau mereka percaya dia adalah Al-Masih, tapi mereka tidak tunduk kepada dia sebagai Raja. Karena itu sia-sia kalau pakai namanya tapi tidak tunduk kepada dia. Jadi Al-Masih ini maksudnya itu raja di atas segala raja. So, kita lihat itu Markus pasal 1 ayat 1 itu berkata, ini permulaan Injil Yesus Kristus, Yesus Raja, anak Allah. Anak Allah. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Anak Allah. Orang akan bingungkan, wah itu maksudnya itu Allah ada istri. Tidak, maksudnya begini. Ini maksudnya siapa akan menerima itu warisan dari Allah. Itu siapa akan dapat takhta dari Bapaknya. Siapa akan jadi raja di dunia ini. Ini adalah Yesus, Raja, anak Allah.
Ini maksudnya dia adalah pewaris, ya, ahli waris. ahli waris. Dia akan dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Dan kita lihat itu setelah Yesus Kristus mati di salib, Allah membangkit dia dari kematian, dan dia duduk di sebelah Allah Bapa, dan dia menerima segala otoritas di surga dan di bumi. Dia adalah Kristus, Al-Masih. Dia adalah raja di atas segala raja. Karena kenapa? Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah ahli waris, dan dia dapat segalanya dari Bapanya. Jadi kita bisa mengerti itu di Injil, itu tadi di Injil kerajaan Allah, itu kerajaan Allah mau datang ke dunia. Bagaimana datang? Melalui anaknya, Yesus Raja kita, jadi manusia, mati di salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa, dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Kerajaan Allah datang melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah datang melalui Yesus Kristus. Dan kalau itu adalah Injil Yesus Kristus dan Injil kerajaan Allah, bagaimana dengan Injil kasih karunia? Bagaimana dengan Injil keselamatan? Itu berbeda atau sama? Itu akibatnya untuk orang yang bertobat dan percaya. Untuk orang yang bertobat dan percaya, merespon betul kepada Tuhan, kepada kerajaannya, mereka akan dapat kasih karunia melalui Yesus Kristus, dan mereka akan dapat keselamatan melalui Yesus Kristus juga. Jadi kita bisa lihat itu apa datang? Kerajaan Allah. Bagaimana datang? Melalui Yesus Kristus datang, mati, bangkit, dan duduk di sebelah Allah Bapa. Dan kalau orang bertobat dan percaya, mereka akan dapat apa? Mereka akan dapat manfaat dari Yesus mati dan bangkit. Itu akan dapat keselamatan, kasih karunia Allah. Karena itu kita bisa berkata tentang Injil, itu Injil kerajaan Allah, tentang anaknya jadi raja, jadi itu ahli waris dan dapat segalanya, dan melalui datang dan tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus, kita akan dapat kasih karunia Allah dan keselamatan dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Ini maksudnya tentang Injil. Jadi kalau kita lihat itu Injil keselamatan, ini fokus kepada aspeknya, fokus kepada aspek keselamatan dan manfaat untuk orang yang bertobat dan percaya. Kalau kita bicara tentang Injil kerajaan Allah, kita bicara tentang apa yang terjadi. Allah mau jadi raja di dunia ini. Kalau kita bicara tentang Injil Yesus Kristus, kita bicara bagaimana kerajaan Allah datang melalui Yesus mati dan bangkit untuk kita. Jadi kita harus mengerti itu bukan ada 4 Injil, hanya ada satu Injil dengan beberapa aspeknya. Dengan beberapa aspeknya supaya kita bisa mengerti, wah ini adalah Injil. Tapi kenapa ini penting bicara? Karena banyak orang, dan ini untuk orang kalau kamu sudah jadi ciptaan baru di dalam Tuhan, ini kenapa banyak orang di Minahasa akan ke neraka? Kebanyakan. Itu bisa berkata kebanyakan pendeta di Minahasa akan ke neraka. Kenapa? Karena mereka hanya percaya ada Injil keselamatan. Mereka hanya percaya Injil keselamatan, maksudnya Yesus mati untuk dosa saya percaya walaupun pesta pora dan berzina dan lakukan banyak, tapi saya akan ke surga. Mereka dengan sungguh-sungguh percaya. Mereka kalau itu bernyanyi, mereka juga akan nangis, bersyukur, karena mereka sungguh-sungguh percaya, tapi mereka sudah sesat. Kenapa sesat? Tidak karena itu tidak betul, Yesus memang mati untuk dosa kita. Tapi karena mereka hanya percaya setengah dari Injil. Mereka hanya percaya satu aspeknya dari Injil. Itu manfaat untuk orang. Tapi mereka tidak sadar itu pusatnya di dalam kerajaan Allah dan di dalam Yesus Kristus. Yesus Raja kita. Dan kalau kita tidak bertobat dan percaya kepada Dia dan tunduk kepada Dia, kita tidak akan dapat keselamatan dan kasih karunia Allah. Jadi karena itu
banyak orang di Minahasa akan binasa walaupun mereka pakai salib di leher, walaupun mereka ke sekolah Alkitab, walaupun mereka sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan. Itu karena mereka sesat, karena hanya percaya satu aspek dari Injil Alkitabiah. Jadi, waktu kita bicara kepada orang, kita harus bantu mereka mengerti apa itu Injil sepenuhnya, tidak hanya setengah-setengah, tapi harus bicara itu kerajaan Allah mau datang melalui Yesus yang bangkit dan mati dan bangkit dan sudah jadi raja, dan kita harus bertobat, tunduk kepada Dia, dan kalau kita bertobat, tunduk kepada Dia, percaya kepada Dia, kita akan dapat keselamatan dan kasih karunia Allah. Ini harus jelas, harus jelas. Sebelum kita maju depan, ada pertanyaan dari orang tentang itu, bagaimana itu 4 Injil bisa jadi 1 Injil. Ada pertanyaan? Karena ini seminar, jadi kita tidak hanya mau, karena kita masih ada banyak mau belajar, dan kita silakan. Puji Tuhan. Kalau dengan pemahaman saya, terima kasih Pak Kris, Tuhan berkati. Kalau dengan pemahaman saya, memang benar hanya 1 Injil, yaitu Injil Yesus Kristus, yang ditulis oleh 4 penulis, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu saya sangat percaya, dan akibat dari itu orang yang bertobat toh menerima Yesus Kristus mendapat keselamatan, kasih karunia, karena mereka tunduk kepada pemberitaan Injil itu, bahwa Yesus Kristus sudah datang ke bumi dan menjadi raja. Nah, itu dalam pemahaman saya. Jadi saya terima kasih sudah lebih diberi pengertian bahwa benar-benar Injil tidak ada 4, tidak ada 6. Injil cuma 1, yaitu Injil Yesus Kristus, tetapi ditulis oleh 4 penulis, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu saja Pak Kris, terima kasih. Dan kita mau lihat ke Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Dan ini satu hal yang kita harus berpikir kenapa. Karena di Kisah Para Rasul, itu rasul-rasul dan penginjil-penginjil, mereka kemana saja dan mereka memberitakan Injil. Tapi satu hal yang penting kita harus menyadari, mereka tidak pernah waktu mereka memberitakan Injil di depan umum, mereka tidak pernah di Kisah Para Rasul berkata Yesus mati untuk dosa kamu. Itu aneh kan? Kita tahu itu di Alkitab ada Yesus mati untuk dosa. Dia jadi itu domba Allah untuk kita. Itu jelas. Tapi kita harus tanya, kenapa waktu Lukas menulis Kisah Para Rasul, kenapa waktu dia simpulkan khotbahnya dari Petrus, dari Paulus, dari itu Stefanus, kenapa dia tidak termasukin mereka berkata Yesus mati untuk dosa kamu? Tidak pernah berkata. Itu kalau baca di Kisah Para Rasul 2, itu waktu Petrus hari Pentakosta dia berdiri dan dia mulai berkhotbah. Dia berkata tentang kematian Yesus Kristus. Dia berkata, kalian membunuh Kristus dengan orang Romawi dan dia mati. Tapi Allah membangkitkan dia dari kematian. Dia tidak berkata, dan dia mati untuk dosa kamu. Tidak. Dia bicara tentang kematian Yesus Kristus, tapi dia tidak bicara Yesus mati untuk dosa. Kenapa? Kenapa bilang begitu? Karena waktu Lukas mau simpulkan pesan dari rasul-rasul, waktu mereka memberitakan Injil kepada orang di luar gereja, dia waktu simpulkan pesannya, dia tidak berpikir Yesus mati untuk dosa adalah paling utama, paling penting di dalam pesan itu.
Kita bisa lihat dia berpikir apa yang paling penting. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini dia simpulkan pesan dari Petrus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu waktu itu simpulkan pesan Petrus. Hari Pentakosta, Lukas tidak berkata, dan Yesus mati untuk dosamu. Tapi berkata, kalian membunuh Yesus, tapi Allah membangkitkan dia dari kematian, dan dia adalah Raja, dan dia adalah Tuhan. Itu penekanan dari pesan Rasul di Kisah Para Rasul. Ini maksudnya, mereka fokus kepada kerajaan Allah dan kerajaan anak Allah Yesus Kristus. Mereka fokus kepada kebangkitan Yesus Kristus dan otoritasnya di atas surga dan di atas bumi. Itu adalah penekanan pesan mereka. Itu paling penting, paling utama untuk pesan Injil. Tapi kalau di Minahasa terbalik. Hanya apa maksudnya Yesus Kristus? Yesus Kristus, dia juru selamat. Kristus apa artinya? Enggak tahu. Tapi kalau tanya, Yesus lakukan apa? Dia mati untuk dosa saya, karena itu saya pesta pora tapi akan ke surga. Karena mereka hanya lihat kepada akibatnya kalau orang bertobat dan percaya dan lihat keselamatan. Tapi mereka lupakan paling utama. Mereka lupakan yang paling penting. Dan itu adalah kerajaan Allah dan kerajaan Yesus Kristus. Jadi kita akan lihat beberapa ayat. Ayat itu Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Ini tentang Filipus waktu dia khotbah kepada dia memberitakan Injil kepada orang Samaria. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu Filipus memberitakan Injil kepada orang Samaria dan Lukas simpulkan pesannya, dia berkata apa? Dia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Itu maksudnya paling penting, paling itu utama di dalam pesan Injil kepada orang yang belum bertobat adalah apa? Yesus adalah Raja, kerajaan Allah sudah dekat melalui dia. Ini adalah penekanan. Waktu Filipus didengar orang Samaria. Kita lihat lagi 20 ayat pasal 20 Kisah Para Rasul. Ayat 25. Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Paulus memberitakan apa kepada orang Efesus? Disimpulkan di sini dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Tidak berkata dia beritakan tentang Yesus mati untuk dosa, tapi memberitakan kerajaan Allah. Terus lihat di pasal 28 ayat 23. Waktu Paulus di penjara di Roma, itu banyak orang Yahudi datang ke rumahnya dan mau tanya apa dia mengajar, dan dia berkata begini di ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. So dia waktu Lukas simpulkan pesannya, dia berkata dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus dari perjanjian lama. Tentang kerajaan Allah dan tentang itu Yesus Kristus.
Tapi waktu itu lihat ayat 30 dan 31, pasal yang sama, dan di sini itu orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi datang kepada Paulus waktu dia di penjara dan dia memberitakan apa kepada mereka. Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. So, dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Ini sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dia bicara tentang kerajaan Allah, tapi dia juga bersaksi tentang dirinya sendiri. Dia berkata, datang kepada aku. Datang kepada aku. Maksudnya, dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan dia memberikan dia adalah anak Allah, dia adalah Kristus dan harus datang kepada dia karena dia adalah Raja Israel. Dia adalah Raja seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat dari contoh dari Kisah Para Rasul, waktu rasul-rasul dan penginjil-penginjil memberitakan Injil, itu aspek yang paling utama di dalam pesan mereka. Waktu mereka memberitakan kepada orang yang di luar Kristus, mereka memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat, itu akan datang melalui Yesus Kristus Raja kita. Ini penting karena seperti tadi saya bilang, di Minahasa kita sudah terbalik. Kita sudah lupakan kerajaan Allah, sudah lupakan itu Injil Yesus Kristus, dan kita tidak berpikir lagi dia adalah Raja, kita hanya berpikir dia adalah Juru Selamat. Dan dia bukan Juru Selamat dari dosa, tapi kita berpikir dia Juru Selamat di dalam dosa. Maksudnya kita berpikir kita bisa hidup di dalam dosa, tapi masih dapat keselamatan. Karena kita sudah lupakan pesan itu, penekanan pesan Injil Alkitabiah adalah Yesus adalah Raja dan kerajaan Allah datang kepada melalui dia, dan karena itu kita harus bertobat dan tunduk dan bersandar pada dia. Ini penting. Jadi kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, waktu mereka memberitakan Injil, mereka tidak bicara tentang yang kita berpikir itu paling penting. Kalau saya sudah 1 tahun di sini, saya berdiri dan saya memberitakan Injil, tapi saya tidak pernah berkata Yesus mati untuk dosa, orang akan berkata, kamu sudah lupa yang paling utama, paling penting di dalam Injil, Yesus mati untuk dosa. Tapi waktu kita baca Kisah Para Rasul, itu seperti rasul-rasul dan penginjil-penginjil juga lupa. Itu kenapa? Karena itu bukan paling utama di dalam Injil. Itu tidak paling utama, itu paling penting. Aspeknya paling penting di dalam Injil Alkitabiah. Itu mulai, fondasi adalah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah mau datang melalui Yesus, Raja kita. Dan karena itu kita harus bertobat dan tunduk pada dia. Itu adalah fondasi. Kalau kita tidak percaya itu, tidak mengerti itu, tidak memberitakan itu, kita sudah sesat. Walaupun kita dari gereja besar, walaupun kita dari itu gereja yang paling lama, kalau kita tidak memberitakan kerajaan Allah dan Yesus Kristus, kita sudah lupakan Injil rasul-rasul. Tapi kalau begini, ada pertanyaan, bukan tambahan tapi ada pertanyaan. Tapi ini akan, kalau kita fokus kepada itu, kita akan dapat satu pertanyaan lain. Kita akan berpikir, kalau kita cari di Kisah Para Rasul, waktu mereka memberitakan Injil kepada orang umum, mereka tidak pernah bicara Yesus mati untuk dosa. Kalian bisa cari malam ini di Kisah Para Rasul. Mereka akan berkata Yesus mati, tapi mereka tidak akan berkata Yesus mati untuk dosamu. Mereka tidak berkata. Tapi kita semua tahu,
kalau sudah tahu Alkitab, kita tahu di dalam Alkitab itu berkata Yesus mati untuk dosa orang-orang. Itu Yesus Kristus memang mati untuk dosa kita. Dan kalau kita baca di Efesus, atau baca di Roma, atau baca di Galatia, atau baca di Petrus 1 atau 2, atau di Yohanes, mereka semua akan bicara tentang kematian Yesus Kristus untuk dosa kita. Jadi saya mau tanya dan saya mau kalian berpikir, kenapa waktu mereka menulis surat-surat kepada gereja-gerejanya, mereka selalu bicara tentang kematian Yesus Kristus sebagai korban untuk dosa kita. Tapi waktu rasul-rasul itu khotbah di luar umum, itu depan umum, mereka tidak bicara tentang kematian Yesus Kristus. Dan kenapa waktu Yesus Kristus dia khotbah di depan umum, dia juga tidak sebut. Waktu dia bicara kepada Nikodemus, dengan diam-diam dia berkata, dia berkata itu Allah sudah kasih anaknya, tapi dia tidak berkata dia jadi korban untuk dosa. Jadi kenapa di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan di Kisah Para Rasul waktu memberitakan Injil depan umum, mereka tidak fokus kepada poin yang kita berpikir yang paling utama. Tapi waktu kita baca Roma, Efesus, Galatia, atau itu surat-surat yang lain, itu selalu bicara tentang kematian Yesus Kristus untuk dosa kita semua. Kita harus tanya, berpikir kenapa? Saya tanya, bagaimana? Ibu ada jawaban atau? Tuhan, yang paling benar seperti Pak Kris bilang, yang paling utama orang berpikir bahwa Yesus datang ke dunia mengambil tubuh, mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 7 dan sampai 9. Untuk apa? Untuk menjadi kurban. Untuk menjadi kurban mati untuk seluruh dosa seluruh manusia. Itu benar, pengertian. tapi itu bukan pesanan, itu bukan penekanan yang paling utama waktu orang memberitakan Injil di depan umum. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi saya mau tanya, kenapa bicara tentang hal itu di Filipi, Roma, Yohanes, tapi di Kisah Para Rasul tidak bicara kepada orang di umum? Kenapa begitu? Bisa ada jawaban? Karena di situ dibicarakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ya. Di penekanan berarti di Injil Kerajaan Allah. Betul. Tapi Di situ yang ditekankan sampai tidak ditekankan itu yang paling prioritas adalah Tuhan Yesus mau mati. Karena itu pemberitaan kerajaan Injil Kerajaan Allah. Kalau ada pendapat lain? Jadi Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik. Jadi yang diutamakan itu adalah kabar baik. Kabar baiknya itu adalah kita kenal Yesus. Kabar baik itu adalah salah satu Natal. Natal itu kabar baik. Kemudian tanpa Natal tidak ada salib. Tanpa salib itu tidak ada. Tanpa salib tidak ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada ketuhanan Roh Kudus. Tidak ada naik ke surga. Tanpa naik ke surga tidak ada. Jadi itu tidak ada ketuhanan Roh Kudus. Jadi itu esensi daripada kabar baik itu. Esensi dia mati. Memang karena itu waktu di Kisah Para Rasul mereka juga memberitakan dia mati. Karena itu esensi. Tapi mereka tidak berkata dia mati untuk dosa kamu. Itu seperti kelihatan tidak paling esensi untuk mereka waktu khotbah itu. Jadi kita harus tanya, kenapa perbedaan di Kisah Para Rasul juga itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes daripada
itu dengan gereja-gereja waktu dapat surat? Itu karena paling utama kalau mau bicara kepada orang yang belum kenal Tuhan, mereka belum diselamatkan, kita harus berkata paling utama, paling dasar dulu. Kerajaan Allah sudah dekat, itu datang daripada Yesus Kristus yang mati dan sudah bangkit, sudah jadi raja di atas segala raja. Oke? Tapi itu kepada orang yang tidak percaya, belum dapat keselamatan. Tapi waktu bicara kepada gereja-gereja, mereka mulai tanya, oke, saya sudah percaya, dia mati, dia bangkit, dia adalah raja, saya harus tunduk kepada dia. Melalui dia saya bisa dapat pengampunan dosa. Tapi bagaimana? Ini bagaimana terjadi? Bagaimana dia mati bisa, karena itu saya bisa dapat keselamatan. Jadi waktu bicara di Kisah Para Rasul, itu tulis mereka fokus kemana, ke aspek yang mana di Kisah Para Rasul waktu mereka memberitakan Injil. Itu tentang kerajaan Allah dan Yesus Kristus. Tapi waktu bicara kepada gereja-gereja, mereka ada lebih banyak pertanyaan. Bagaimana Yesus mati dan bangkit bisa jadi keselamatan untuk saya? Bagaimana dia bangkit bisa kasih saya hidup baru? Bagaimana dia mati bisa membebaskan saya dari kuasa dosa? Bagaimana itu dia mati itu bisa cucikan dosa saya? Waktu mereka tulis kepada gereja-gereja, mereka fokus juga kepada kematian Yesus Kristus sebagai korban, karena orang Kristen sudah percaya dapat keselamatan, tapi lebih mau mengerti bagaimana ini terjadi. Bagaimana Yesus datang dari surga, mati dan bangkit bisa menyelamatkan saya. Jadi waktu di Kisah Para Rasul itu tidak fokusnya. Pasti waktu mereka khotbah, mereka juga bilang Yesus mati juga mati untuk dosa. Tapi waktu Lukas simpulkan, dia tidak berpikir itu paling utama. Dia berpikir paling utama kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Tapi waktu Paulus atau Petrus atau Yohanes tulis kepada gereja-gereja, mereka bicara banyak, tidak hanya tentang kebangkitan Yesus, tapi juga tentang kematiannya. Dan mereka berkata, dia mati sebagai korban kita. So, dia mengajar, mereka mengajar, rasul-rasul mengajar gereja-gereja, orang yang sudah di dalam Kristus, supaya mereka bisa lebih mengerti keselamatan mereka. Mereka tidak perlu mengerti untuk dapat keselamatan. Tapi setelah mereka sudah tunduk kepada Yesus Kristus tanpa pengertian, setelah itu mereka ada banyak pertanyaan dan mereka mau tanya, bagaimana ini terjadi? So, dulu fokus kepada orang dapat keselamatan, tapi setelah itu orang mau dapat pengertian tentang keselamatan mereka. Jadi, itu tidak karena itu tidak penting. Itu karena yang paling penting waktu memberitakan Injil kepada orang yang belum di dalam Kristus, paling utama adalah kerajaan Allah dan Yesus Kristus. Tapi kalau mereka sudah percaya, mereka harus mengerti kenapa Yesus mati. Dia mati untuk dosa kamu, supaya bisa cucikan dosamu. Kita baca di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi maksud saya dan maksud Alkitab bukan maksudnya kematian Yesus Kristus untuk dosa kita tidak penting. Itu penting. Tapi untuk memberitakan Injil kepada orang belum di dalam Kristus itu tidak paling utama. Paling utama adalah kerajaan Allah dan Yesus Kristus. Dan kalau mereka merespon betul kepada itu, mereka akan dapat kasih karunia dan keselamatan. Jadi itu memang penting. Tapi kita bisa lihat lagi Kisah Para Rasul 2 ayat pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau kita mau simpulkan Injil di dalam satu kata, kita bisa berkata satu kata apa? Itu kalau simpulkan Injil di dalam satu kata, itu apa? Yesus. Kalau mau simpulkan Injil lebih luas dengan 3 kata, kita harus bicara apa? Yesus adalah Tuhan. Itu adalah Injil. Kalau kita mau lebih luas lagi, kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Kalau kita mau lebih luas lagi, kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian setelah dia mati. Kalau mau lebih luas lagi, Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, dapat segala otoritas di surga dan di bumi setelah dia sudah mati untuk dosa dunia. Itu semua adalah Injil. Itu semua termasuk. Tapi kita harus lihat, itu kalau simpulkan, itu paling utama adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dan dapat otoritas di surga dan di bumi. Tapi bagaimana dia dapat otoritas ini? Itu Filipi 2. Tadi Filipi 2 itu berkata Yesus taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Karena itu, sebab itu Allah membangkitkan dia dari kematian dan kasih dia nama di atas segala nama. Jadi kita bisa lihat, oke, dia adalah Tuhan, dia dapat segala otoritas. Kenapa? Karena dia taat Bapanya sampai akhir, sampai mati. Karena itu Allah kasih dia nama di atas segala nama. Jadi itu tidak maksudnya, itu maksudnya kita mau lebih mengerti tentang bagaimana itu, apa maksudnya Injil. Kan karena banyak orang di Minahasa tidak mengerti Injil, mereka masih kebaktian, setelah itu ke pesta pora. Karena mereka belum mengerti tentang Injil. Tapi kalau kita mengerti, paling utama Yesus, bukan hari Sabat, itu Yesus. Bukan pakai nama Yahweh, itu nama Yesus. Bukan itu harus baptis percik atau baptis Islam, itu bukan utama. Utama adalah Yesus. Dia adalah pusatnya. Dia adalah paling pentingnya. Tapi keduanya adalah apa? Yesus mati untuk dosa? Bukan. Keduanya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia ada otoritas di surga dan di bumi. Yang ketiga adalah Yesus mati untuk dosa? Tidak. Yang ketiga adalah Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Mungkin keempat kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan dapat segala otoritas dan dia mati untuk dosa. Karena kita selalu mau berpikir tentang Injil, itu kabar baik. Tapi saya mau tanya begini, kalau kita semua kita binasa dan ke neraka, itu masih kabar baik atau itu kabar buruk? Injil selalu adalah kabar baik. Walaupun saya dan kalian binasa untuk selama-lamanya, itu kabar baik. Karena itu tidak tentang kita. Injil, kabar baik, itu tidak kabar baik dari perspektif kita. Itu kabar baik dari perspektif Allah. Karena anaknya, Yesus Kristus sudah duduk di takhta. Dan kerajaan Allah sudah dijadikan di dunia melalui anaknya. Ini adalah kabar baik. Kalau kita binasa atau dapat keselamatan, itu kabar baik dari perspektif Allah. Karena dia adalah paling penting, kita tidak penting. Keselamatan kita tidak paling penting. Di dalam Alkitab, keselamatan manusia tidak paling penting. Kalau begitu, wah kasihan karena kebanyakan orang Yesus berkata akan binasa. Jadi kalau itu hanya kabar baik, kalau semua orang ke surga, ini bukan kabar baik. Tapi itu kabar baik tidak karena itu baik untuk kita.
Itu kabar baik karena itu baik untuk kerajaan Allah. Dia adalah pusat, dia adalah fokusnya, bukan kita. Maksudnya, Injil tentang Yesus Kristus dan kerajaannya sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. Injil, kabar baik, itu dulu, itu pertama, paling utama tentang Yesus Kristus dan kerajaannya. Setelah itu, akibatnya kalau kita bertobat dan percaya Dia, itu kabar baik untuk keselamatan kita. Oke, jadi kita harus tahu penekanan pesan dari Alkitab di mana. Dan banyak orang di Minahasa berpikir Yesus itu Allah adalah kasih. Itulah adalah pesan dari Alkitab. Bukan. Itu bukan. Allah adalah kasih. Oh, Yesus mati untuk dosa. Itu penekanan dari pesan Alkitab. Bukan. 100% bukan. Oh, kita bisa ke surga kalau percaya Yesus. Itu penekanan. 100% tidak. Itu penekanan dari Alkitab adalah anak Allah sudah jadi raja di atas surga dan bumi. Itu adalah penekanan Alkitab. Itu tentang Dia dan kerajaan Dia, sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. Dan kalau kita memutar balik dua hal ini, kita akan jadi sesat seperti kebanyakan gereja di Minahasa. Sesat. Mereka kebaktian pagi, pesta sore, dan mereka masih berpikir mereka orang Kristen. Ini sesat. Tapi Alkitab, pesan Alkitab, penekanan pesan Alkitab adalah Yesus adalah Raja, bertobat, tunduk kepada Dia. Dia ada otoritas di surga, bumi, dan di dalam kehidupanmu. Dan Dia ada kuasa menurunkan Roh Kudus untuk membebaskan kamu dari kuasa dosa, supaya tidak lagi hidup di dalam kefasikan, tapi hidup untuk kehendak Allah. Karena kerajaan Allah sudah datang melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah di dalam Dia, kita jalan di dalam Dia, ini adalah kerajaan Allah. Jadi, Yesus mati untuk dosa kita? Memang. Tapi itu bukan paling utama. Paling utama adalah Dia adalah Raja yang sudah bangkit dan dapat segala otoritas. Kalau kita memutar balik dua hal itu, kita jadi sesat dan akan binasa. Dan kita juga akan itu menyesatkan orang lain dengan berkata, kasih mereka menghiburkan mereka walaupun mereka di dalam dosa dan belum dapat keselamatan. Mereka harus bertobat. Jadi di mana kita bisa lihat itu, kita mau baca, ini baca dari ini, my love. Ini baca dari The Apostles' Creed. Dari pengakuan iman rasuli kita mau baca. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan roh orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kenapa di itu gereja mula-mula mereka menulis pengakuan ini? Itu supaya bisa simpulkan Injil, bisa simpulkan apa maksudnya dari Injil. Dan kalau kita baca ini, kita percaya kepada Allah yang cipta langit dan bumi, dan tentang anaknya Yesus Kristus yang itu lahir melalui anak darah Maria. Anak darah Maria, sengsara disalib, bangkit dan masuk maut,
bangkit dari kematian, naik ke surga, akan datang untuk menghakimi orang. Itu kebanyakan dari pengakuan ini, itu isinya dari mana? Isinya semua itu, Yesus lahir, Yesus mati, bangkit. Itu dari mana? Apa? Dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa disebut Injil? Karena mereka isinya adalah Injil. Kita selalu berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosa. Salah. Injil adalah anak Allah, firman Allah yang kekal menjadi manusia. Dia lakukan mujizat. Dia tidak berdosa. Dia taat bapaknya. Dan dia mengusir banyak setan-setan. Dia mati untuk dosa. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga jadi raja di atas segala raja. Dia akan menghakimi semua orang yang hidup di dalam dosa. Dan kasih keselamatan. Dan hidup kekal kepada orang yang hidup di dalam dia. Dan ini adalah Injil. Itu semua tidak tentang keselamatan kita. Itu tentang Yesus Kristus. Ini penting sekali, kita harus sadar. Itu Injil tentang Yesus, tidak tentang kita. Ini penting sekali. Dan kalau kita mau mengerti, perjanjian lama, bagaimana bisa mengerti perjanjian lama? Lihat melalui apa terjadi di dalam Yesus Kristus di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena dia mengenapi segala nubuatan dari perjanjian lama. Jadi waktu kita baca perjanjian lama tidak tentang Sabat, tidak tentang makan ini atau tidak makan itu. Perjanjian lama tidak tentang Israel. Itu tidak tentang Yerusalem. Itu perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Semua itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Karena itu orang Farisi datang kepada Yesus dan Yesus berkata, kalian berpikir dan kalian selidiki di dalam firman Tuhan karena berpikir di dalam perjanjian lama ada hidup kekal. Tapi perjanjian lama bersaksi tentang saya dan kalian itu menolak datang kepada saya dan dapat hidup kekal. Waktu dia sudah bangkit dari kematian di Lukas 24, kita lihat di sana Lukas 24. Ini hari ini kita tidak ada khotbah, kita ada pengajaran dan ada seminar Injil. Untuk 6 minggu kita akan ada ini, jadi itu khotbah jadi lama sekali karena kita lihat teliti ya. Itu bukan kisah Rasul, Lukas 24. Maybe try 45 maybe. Lukas 24 ayat 45. Maybe. Lalu ia membuka pikiran mereka sebelum itu 44 dulu. Lukas 24 ayat 44. Ini setelah Yesus sudah bangkit dari kematian, dia datang kepada murid-muridnya dan dia begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dia berkata, dia sudah mengajar mereka, dia akan mengenapi segala hal yang sudah ditulis di Taurat, Zabur, Mazmur dan Nabi-Nabi. Dia berkata, terus 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu rasul-rasul, mereka dari kecil orang Yahudi baca Taurat, Mazmur dan Nabi-Nabi. Tapi sampai waktu itu mereka tidak mengerti pesan dari perjanjian lama. Tapi Yesus membukakan pikiran mereka supaya mereka bisa mengerti. Dan waktu mereka mengerti, mereka lihat apa di perjanjian lama. Terus baca 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ada tertulis demikian di perjanjian lama. Mesias Contoh itu tertulis tentang Sabat, tentang jangan makan babi,
tentang itu ke Israel itu tempat yang paling kudus, atau tentang itu bait Allah, atau tentang apa itu tulis tentang itu, kita dengar dari Yesus. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Terus 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu perjanjian lama tentang apa? Bait Allah, Yerusalem, hari Sabat? Tidak. Itu tentang Mesias akan datang, akan mati, akan bangkit, dan semua bangsa akan dengar Injil dan bertobat dan dapat keselamatan. Itu isinya dari perjanjian lama. Dan kalau orang sesat, mereka berpikir itu perjanjian lama tentang jangan makan babi, hanya hari Sabtu bisa itu beribadah, karena mereka tidak mengerti. Dia sudah mengenapi segalanya, dan itu segalanya di perjanjian lama tentang dia. Dia adalah kunci untuk mengerti perjanjian lama. Dia sudah mengenapi segalanya. Jadi kalau kita mau mengerti perjanjian lama, kita harus lihat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu jadi kacamata untuk kita supaya kita bisa mengerti dan bisa mengerti apa ditulis di dalam perjanjian lama. Tapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak hanya kacamata untuk perjanjian lama, tapi itu juga jadi kacamata untuk lihat kisah para rasul. Karena kisah para rasul, waktu mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, mereka bicara apa? Mereka bicara Mesias mati, Mesias bangkit, Mesias akan datang dan menghakimi semua orang. Mesias bisa membenarkan semua orang yang percaya pada dia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka memberitakan hal yang sama isinya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka tidak hanya berkata Yesus mati untuk dosamu, percaya kamu akan ke surga. Baptis percik CD, baptis selam berbahasa roh akan ke surga. Mereka tidak bicara. Mereka bicara itu Yesus Kristus mati bangkit jadi raja. Kalau tunduk kepada dia, kamu akan dapat keselamatan di dalam dia. Jadi itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kunci untuk mengerti semua firman Tuhan. Perjanjian lama, kisah para rasul, tapi juga untuk mengerti surat-surat rasul-rasul. Karena surat-surat rasul tentang apa? Itu ada satu konteks, satu situasi keadaan di dalam satu gereja tertentu. Mungkin mereka saling berantem, mereka ada masalah, dan itu dan Paulus akan berkata, kalian tidak tahu Yesus sudah bangkit menurunkan Roh Kudus dan kalian adalah satu di dalam Roh Kudus. Kenapa berantem? Kenapa? Dia pakai isinya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan mengaplikasikan kepada situasi di gereja-gereja. Atau orang mereka seperti di Korintus, mereka berpikir seperti orang Minahasa, mereka bisa berselingkuh tapi masih ke surga. Korintus. Mereka mirip seperti Minahasa. Itu berselingkuh tapi masih ke gereja. Dan itu dia berkata, kenapa kamu bisa terus hidup di dalam dosa kalau kamu sudah mati dengan Yesus disalib? Dia pakai itu keadaan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan mengaplikasikan kepada situasi di setiap gereja. Itu kan tentang kebangkitan, tentang kerajaan Allah sudah datang. Itu kerajaan Allah di mana? Kerajaan Allah di dalam Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran, di dalam sukacita-citaan, dan di dalam righteousness, dan sama damai sejahtera. Di dalam Roh Kudus. Ya, itu kerajaan Allah di dalam damai, kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Ini maksudnya apa? Karena dia sudah naik, sudah menurunkan Roh Kudus. Itu dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kita belajar. Dan dari itu kita bisa mengerti kenapa dia pakai kebenaran itu dan mengaplikasikan kepada gereja karena situasi mereka. Jadi kita bisa mengerti surat-surat rasul melalui
Itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada satu lagi. Itu buku Wahyu. Tidak tentang antikristus. Dengar lagi. Wahyu tidak tentang, mark of the beast, tanda antikristus. Sama sekali tidak. Sama seperti perjanjian lama tidak tentang sabat dan bait Allah. Wahyu, buku Wahyu tidak tentang antikristus. Itu tentang Kristus jadi raja di atas seluruh bumi. Itu tentang Yesus Kristus jadi pemenangan. Dia jadi itu raja di atas segala raja. Walaupun dunia ini dan semua orang di dunia ini melawan dia, dia jadi raja. Dan kalau kita menderita bersama dia, kita akan jadi raja bersama dia juga. Itu adalah Wahyu. Kita bagaimana tahu isinya? Karena kita lihat melalui Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita bisa lihat, ini buku Wahyu, itu tentang Kristus, tidak tentang antikristus. Dia gagal, itu Yesus Kristus menang. Dan dia bawa kerajaan ke dunia ini. Dan dia jadi raja di atas segala raja. Jadi kunci untuk mengerti Alkitab adalah Yesus Kristus. Dan kita baca tentang Yesus Kristus di mana? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan melalui itu kita bisa lihat perjanjian lama, surat-surat Rasul, kita lihat ke kisah para Rasul atau buku Wahyu, dan kita bisa lihat Yesus Kristus di dalam setiap bagian firman Tuhan. Jadi kalau kita hanya berpikir Injil Yesus Kristus adalah Yesus mati untuk dosa saya supaya saya ke surga, kita salah mengerti Alkitab. Kita salah mengerti Alkitab. Jadi kita terus kita balik kepada kisah para Rasul 2 ayat 36. Karena setelah kita mengerti tentang Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, itu 2 ayat 36. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu adalah pesannya. Yesus adalah Tuhan. Responsnya itu 37 dan 8. 37 Kisah para Rasul 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka sangat terharu karena mereka dengar mereka membunuh Kristus. Dan dia sudah jadi raja. Maksudnya masalah mereka besar. Terus? Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kita harus lakukan apa? Saya sudah 1 tahun di sini memberitakan Injil. Saya berharap di dalam hati kalian dengar yang sering dengar, saya harus lakukan apa? Kita dengar jawabannya Petrus. 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. So, kalau lakukan respon yang baik akan dapat 2 hal. Akan dapat pengampunan dosa. Yang kedua, akan dapat Roh Kudus. Ini tidak maksudnya akan berbahasa roh, akan dapat satu hati dan hidup yang baru. Kalau lakukan respon yang bagus, akan dapat pengampunan dan hati dan hidup baru. Akan jadi ciptaan baru. Tapi respon apa? Itu karena ini Minahasa dan ada banyak tradisi. Itu satu hal yang jangan tadi ini. Tapi kita lihat Petrus berkata harus lakukan apa? 38, 38 again. 38, yeah, the first part. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Pertama, bertobatlah. Tidak pertama percayalah. Pertama adalah bertobatlah. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Bertobatlah. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia karena Dia mati dan bangkit untuk kamu, supaya kamu tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang mati dan bangkit untuk kamu. Bertobatlah. Yang kedua, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. dan ini aneh.
karena tidak berkata percaya. Petrus aneh. Dia berkata harus bertobat dan dibaptis. Dia tidak berkata harus bertobat dan percaya. Di ayat ini dia berkata harus percaya atau tidak? Maksudnya orang yang tidak percaya Yesus itu akan dapat pengampunan dosa dan hidup baru? Karena Petrus tidak berkata harus percaya. Kenapa? Karena dia berkata harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini apa artinya? Banyak orang berdebat. Baptisan banyak air atau sedikit air? Itu debat. Harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau dalam nama Yesus saja, atau dalam nama Tuhan Yesus, atau dalam nama apa? Karena mereka tidak mengerti apa artinya di dalam nama Yesus, di dalam nama Kristus. Ini maksudnya tidak maksudnya kata-kata Kristus atau kata-kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi dengan iman terhadap Yesus Kristus. Ini maksudnya mereka harus dengan iman itu harus ambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus. Ini adalah iman. Walaupun hanya bicara tentang baptisan, tapi baptisan tanpa iman itu nggak ada gunanya. Karena kita diselamatkan oleh memanggil kepada Tuhan. Waktu kita dibaptis dan memanggil kepada Tuhan, percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita dibaptis tapi tidak, hanya saya mau masuk gereja Pentakosta karena itu lebih ramai di sana, saya baptis selam, oke, sudah sip. Tidak sip. Kalau belum bersandar pada Yesus Kristus, kalau belum bersandar, itu tidak sip. Walaupun banyak air, walaupun ke laut, itu tidak cukup. Itu harus memanggil pada Tuhan dari hati. Kita bisa baca lagi di Kisah Para Rasul 20. Ini Paulus berkata, Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Kita bisa lihat respon apa dia selalu memberitakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Harus bertobat kepada Allah dan beriman pada Yesus Kristus. Kenapa perbedaan? Kita lihat, bertobat karena kita sudah hidup jauh dari Tuhan, cap tikus, lihat porno, itu bohong, lakukan banyak hal, itu di luar, jadi orang agamawi, jadi sombong karena kita suci, berpikir kita suci, itu semua dosa di hadapan Allah. Dan kita berontak pada Allah dan pilih itu keputusan diri sendiri. Kita harus berbalik dari dosa dan berbalik kepada Allah. Tapi waktu kita mau berbalik kepada Allah, kenapa Allah yang kudus akan menerima kita? Kita yang sudah seluruh hidup kita pakai untuk memberontak pada Dia, kenapa Allah yang kudus akan langsung menerima kita? Itu karena waktu kita bertobat itu tidak cukup. Pertobatan tidak bisa cucikan dosa kita. Tidak bisa. Ada banyak itu mereka, kalau tanya mereka, kamu sudah orang sudah diselamatkan akan ke surga? Ya. Kenapa? Karena sebelumnya saya preman, sekarang saya sudah jadi penginjil. Apa maksudnya? Saya sudah bertobat, saya akan ke surga karena bertobat. Binasa. Karena kita bertobat kepada Allah, tapi kenapa Allah menerima kita? Karena kita bersandar dan beriman pada Yesus Kristus. Kita diterima oleh Allah yang kudus hanya melalui pengantara kita yang duduk di sebelah Allah Bapa, jadi imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi dua-duanya harus berbalik dari dosa dan harus beriman pada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena Yesus Kristus sudah dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Dan Dia akan datang dan menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatan mereka. Kenapa Dia duduk di sebelah Allah Bapa? Karena Dia rela hati mati, taat Bapa sampai mati, bahkan mati di salib. Karena itu Allah membangkitkan Dia dan kasih Dia nama di atas segala nama.
Ini adalah Injil. Dan karena itu kita harus bertobat kepada Allah dan beriman kepada Yesus Kristus Raja kita. Itu bukan hanya percaya Yesus mati. Kalau kamu percaya Yesus mati, kamu sama dengan iblis. Iblis percaya itu. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak hanya percaya dia mati, kita harus datang kepada dia yang bangkit dari kematian, tunduk kepada dia dan jalan bersama dia. Tidak cukup kita percaya dia mati untuk dosa kita. Kita harus jalan bersama dia yang mati dan bangkit untuk kita. Dan apa itu kepercayaan? Kita bisa simpulkan dengan ini. Percayaan Alkitabiah, bukan percayaan itu minahasa, tapi percayaan Alkitabiah adalah percaya tidak ada Tuhan, tapi percaya pada Tuhan. Maksudnya, kalau dia berkata satu janji, kita akan bersuka cita karena kita percaya dia dan kita percaya firman-Nya. Dan kalau dia berkata satu peringatan, kita akan gemetar dan takut karena kita percaya dia dan kita percaya firman-Nya itu betul dan jujur. Dan kalau dia kasih satu perintah kepada kita, kita akan taat kepada perintah itu karena kita percaya kepada dia dan percaya firman-Nya dan perintahnya itu betul. Tapi kalau kita tidak bersuka cita, kalau kita tidak gemetar, dan kalau kita tidak taat, kita tidak percaya Yesus Kristus. Tidak ada iman Alkitabiah, kita hanya ada iman iblis. Iman yang percaya fakta saja, tapi tidak tunduk kepada orang pribadi Yesus Kristus. Dan dengan terakhir, saya mau lihat dua ayat di Efesus pasal 1. Dan ini akan simpulkan semua dari seminar hari ini, sesi ini. Efesus pasal 1 mulai dengan ayat 9. Tapi sebelum itu, saya mau tanya kamu, kenapa Allah menciptakan dunia ini? Kenapa Allah menciptakan dunia ini? Kenapa ada dunia? Kenapa Allah menciptakan? Banyak orang akan berkata karena Allah mengasihi dunia dan dia mau bersekutu dengan manusia. Kebanyakan orang-orang manusia akan binasa neraka dan tidak bersekutu dengan Allah. Itu bukan tujuan yang utama Allah. Kalau itu tujuan paling utama, dia gagal. Dia gagal karena Yesus sendiri berkata hanya kurang orang akan diselamatkan. Jadi itu keselamatan saya dan keselamatan kamu bukan tujuan Allah menciptakan dunia ini. Kamu dan saya bukan tujuan untuk penciptaan Allah. Tapi kita akan lihat di Efesus 1 pasal 1 ayat 9. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai... Ini Paulus berkata Allah sudah memberitakan rahasia kepada kita, kepada orang rasul-rasul. Terus sesuai dengan rencana kerelaannya. Sesuai dengan rencananya. Maksudnya rasul-rasul mereka hatinya, pikirannya dibukakan oleh kuasa Allah supaya mereka bisa mengerti rencana dan rahasia Allah. Rahasia itu rahasia. Itu tidak tentang satu nabi datang ke gereja besar dan bicara banyak hal dan banyak orang jatuh karena dia tempat tangan. Itu bukan rahasia. Itu tidak karena itu orang bicara banyak aneh-aneh dan itu mereka seperti itu hadis itu lebay dengan itu rohani hadis ngero. Kalau mereka ngero itu ada banyak rahasia jadi nabi. Bukan. Itu rencana Allah, rahasianya yang Allah memberitakan kepada rasul-rasul. Kita akan terus start with the 9 again. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dari semulanya, sebelum menciptakan dunia ini, dia sudah ada rencana. Dan rencana itu di dalam Kristus. Terus 10.
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Apa itu tujuan? Kenapa Allah menciptakan segalanya? Itu rahasia, itu dia selalu ada rencana ini. Dan sekarang melalui rasul-rasul dan the wahyu mereka dapat dari Yesus Kristus, sekarang kita juga bisa mengerti kenapa Allah menciptakan seluruh dunia dan surga, kenapa dia menciptakan. Rencananya, rahasianya sekarang sudah berbuktikan, sudah terjadi di dalam Kristus. Itu rahasia adalah apa? Rencana adalah apa? Supaya Yesus akan jadi Raja di atas surga dan bumi. Supaya semua akan dibawa Kristus. Supaya anaknya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, firman Allah yang kekal, dia akan jadi semuanya dan pusatnya. Supaya seluruh dunia dan seluruh surga akan tunduk kepada dia dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya Injil, Alkitab, kekristenan itu tidak tentang kamu dan itu tidak tentang saya. Itu tidak tentang keselamatanmu, itu tidak tentang keselamatan saya. Itu semua berpusat kepada Yesus Kristus, anak Allah. Itu semua tentang dia. Itu tidak supaya kamu bisa ke surga. Itu tidak supaya kamu bisa dapat makmuran atau bisa berbahasa roh. Tapi itu supaya anak Allah, Yesus Kristus, akan dapat kemuliaan untuk selama-lamanya di surga dan di bumi. Walaupun saya dan kamu binasa, tapi dia akan dapat kemuliaan untuk selama-lamanya. Ini adalah tujuan dan ini adalah purpose. Maksud tujuan dari Allah, dari kekal. Dari kekal dia ada rencana ini. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak mulai dengan fondasi itu, kalau kita tidak dapat jawab dari doa kita, kita jadi pahit hati karena kita berpikir Allah harus itu jawab doa kita. Kalau kita itu berpikir itu tentang kita akan berkata, walaupun saya berzina, berselingkuh, tapi karena Allah mengasihi saya akan ke surga. Kita berpikir itu tentang kita. Itu tidak tentang kita, itu tentang Yesus Kristus. Itu semua berpusat tentang Yesus Kristus. Dan kita harus tahu itu, dan dari itu kita bisa mengerti apa itu Injil. Dan waktu kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita bisa jelas kepada mereka. Itu yang dulu ada kerajaan Allah dan anaknya Yesus Kristus Raja kita. Bertobat dan tunduk kepada dia. Dan kalau kamu bertobat dan percaya dan bersandar kepada dia, kamu akan dapat pengampunan dosa, keselamatan. Kamu akan dapat hati dan hidup yang baru, keselamatan dan hidup yang baru. Kita harus tahu yang mana paling utama. Dan setelah itu kita bisa hidup sesuai dengan firman Allah, Injil, Alkitabiah. Jadi saya mau tutup dengan berdoa untuk pengajaran. Setelah itu kita akan berkumpul di sini. Dan kalau ada pertanyaan khusus tentang pengajaran yang tadi, itu tidak, kalau mau tanya tentang Luan Cibazau, itu nggak ada hari ini. Ini mau fokus kepada pengajaran tentang Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, dan Injil Keselamatan yang tadi bahas. Tapi saya berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini bisa membagi firman Tuhan dan supaya kami semua bisa dengar kebenaran firman-Mu. Saya berdoa supaya kami tidak hanya dengar, tapi juga mengerti, tidak hanya mengerti, tapi juga percaya, tidak hanya percaya, tapi juga lakukan firman-Mu. Bantu kami semua supaya kami akan jadi Kristen yang sejati. Dalam nama Yesus. Amin.